Ketika dia datang langsung ke bola daging besar, Qin Yichen berhenti dan menatap bola daging besar itu. Merasakan napas murni di dalam, Qin Yichen tidak bisa tidak mengagumi. Itu layak menjadi keberadaan yang bahkan Olympus tidak berdaya dan tidak dapat sepenuhnya mengepung dan menekan. Qin Yichen melihat sekilas bahwa kunci dari binatang ini adalah untuk memadatkan vitalitas. Teknik-teknik ini sangat umum di bawah pengadilan 3000 Dao. Tetapi mereka disebut oleh pengadilan 3000 Dao. Cara ajaib. Hal yang sama untuk menyerap esensi kehidupan dan meningkatkan kekuatan sendiri dalam jangka pendek. Ini adalah metode latihan yang sangat cepat. Anda bahkan tidak membutuhkan bakat, dan Anda tidak membutuhkan akar apapun. Hanya perlu menguasai tekniknya, dan kemudian memiliki hati yang dingin tanpa emosi. Itu bisa mencapai 10 atau bahkan 100 tahun penebusan dosa bagi orang lain. Selama metode ini tidak dilarang, Warcraft tidak akan diberantas dalam 1 hari. Bahkan jika semua file yang direkam dihancurkan, dengan kesuraman hati orang-orang, pasti akan ada banyak orang yang mau mengambil risiko. Monster yang dilemparkan dengan metode sederhana seperti itu, selama mereka tidak setingkat dengan Dewa Perang Ares, aku seharusnya bisa menangani mereka. Qin Yichen mundur selangkah dengan perasaan terukur di hatinya. Lihatlah bagian atas bola daging yang besar ini. Dilihat dari garis kondensasi esensi, cacat ini ada di atas. Ini agak cerdas. Qin Yichen bahkan memiliki sentimen santai untuk mengomentari produk monster tier 3 ini. Dengan kebijaksanaan monster tier 3, dia secara tidak sadar mengangkat tempat paling rentan di atas kepalanya, atau menyembunyikannya di bawahnya. Tapi monster tier 3 mengandung nafas monster tier 4. Secara alami berbeda dari monster tier 3 biasa. Sambil meningkatkan kelemahan di atas kepalanya, dia menggunakan ukurannya yang besar untuk memblokir lawan biasa agar tidak menyerang. Itu dapat menghindari banyak konsumsi energi, dan lebih kondusif untuk berkembang biak Warcraft. Sayangnya, akulah yang kamu temui. Qin Yichen mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah langit, dan ada banyak taoisme dari langit. Meskipun saya dibatasi oleh aturan dunia, saya tidak dapat sepenuhnya menunjukkan kekuatan saya. Tetapi untuk mengatakan bahwa berurusan dengan monster tier 3 hanya di luar kekuatan tim berburu terendah dari kuil, itu benar-benar tidak sulit. Naik ke udara, Qin Yichen membuka tangannya, dan di belakangnya, gambar Tai Chi dan 8 diagram diam-diam muncul. Setelah memikirkannya sejenak, Qin Yichen masih menutup latihan. Bagaimanapun, kuil-kuil itu tidak berjauhan. Jika Dewa Perang Ares bergegas dan melihat latihan yang dia lakukan, maka itu tidak akan menjadi topeng yang bisa menyembunyikan masa lalu. Setelah memikirkannya, Qin Yichen mengeluarkan pedang standar pemburu. Jatuh DGN cepat. Saat Qin Yichen masuk ke kabut darah, seluruh bola daging menggeliat, dan lengan yang tak terhitung jumlahnya yang tampak seperti cabang muncul. Panggilan. Po Kong Seng lewat sendirian, dan Qin Yichen bersembunyi dengan mudah. Tapi saat dia mendekat, lengannya menjadi lebih dan lebih, dan Qin Yichen secara bertahap merasa berat. Hantu ini, aku masih meremehkannya. Qin Yichen melambaikan pedang di tangannya, cahaya pedang mengelilingi tubuhnya. Melihat kembali ke kejauhan, Templar tidak bergegas. Bagaimanapun, Qin Yichen akan sedikit memanjakan diri, cahaya pedang melambai, dan salju tebal dari bulu angsa di tengah musim dingin menutupi tubuh Qin Yichen. Setiap lengan yang berani menipu tubuh seseorang dipotong menjadi beberapa bagian dalam sekejap. King Feng menari 9 pedang. Qin Yichen memikirkannya dengan santai, dan itu adalah seperangkat trik pedang dasar untuk 3000 pengadilan. Bila pedang berayun, dan lengan monster tingkat 3 jatuh satu demi satu. Lengan yang patah jatuh satu demi satu, dan ada banyak lengan yang masuk. Itu padat, menempati pandangan Qin Yichen. Bintang. Melihat bahwa dia akan dikelilingi, cahaya bintang meledak ke mata Qin Yichen, langsung mengeluarkan jejak darah. Qin Yichen bergegas keluar dari pengepungan. Di tepi kabut darah, sudah ada banyak lengan yang tergantung di langit, menghalangi retretnya. Namun, Qin Yichen tidak pernah menoleh dan melihat ke belakang dari awal hingga akhir. Tujuannya tidak pernah untuk berbalik dan melarikan diri. Hancurkan bakso binatang tingkat ketiga ini, dan hancurkan inti sihirnya. Kali ini misi tim berburu dipenuhi oleh dirinya sendiri. Setidaknya itu bisa dipromosikan menjadi kepala pemburu kuil. Ini cukup untuk Qin Yichen. Prediksi bahwa saya akan mundur. Itu juga berarti ketika aku menyerang, dia pasti akan bertahan dengan seluruh kekuatannya. Sepertinya aku harus menemukan sesuatu di luar kekuatanku saat ini, dan aku harus ditemukan. Setelah berpikir sejenak, Qin Yichen memanfaatkan waktu, menerobos lapisan di sekitarnya, datang ke pintu masuk di atas bola daging, dan melompat turun. Di aula pertempuran, Hansen terbang kembali ke sini, hampir kelelahan. Begitu dia kembali ke pintu kuil, dia menopang dinding dengan satu tangan dan memegang dadanya dengan tangan lainnya. Jantung seolah melompat keluar dari dadanya. Dia berkeringat deras dan napasnya sangat berat. Angin ini, sangat kuat, menyebabkan masalah. Bahkan pikiran di hatiku kabur.
Mengambil napas tajam, Hansen menegakkan tubuh. Beta Village menemukan monster tier 3, dan ceritakan masalah ini kepada Lord Ares. Dengan raungan, kekuatan terakhir Hansen habis. Karena dia memikul komando Ares, Dewa Perang, untuk melindungi angin, tekanan psikologis dan fisiknya tiba-tiba meningkat. Performa luar biasa, dan bergegas kembali beberapa saat sebelumnya. Hansen telah menghabiskan segalanya. Dia bersikeras mengatakan berita utama. Hansen jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Beberapa tentara yang bertugas di dekat kuil buru-buru melangkah maju, dan seseorang berteriak panik. Cepat dan kirim berita itu ke Lord Ares, Dewa Perang. Beberapa prajurit kuil berhenti tiba-tiba dan melihat ke arah pembicara. Tingkat monster apa yang dibicarakan Kapten Hansen? Semua orang tercengang. Hansen tidak menarik perhatian banyak orang ketika dia kembali. Setelah berteriak, dia jatuh ke tanah dan pingsan sepenuhnya. Adapun teriakan sebelumnya, tidak ada yang bisa mendengarnya dengan jelas. Seorang prajurit kuil yang kurus mengerutkan kening. Kedengarannya seperti monster, tapi aku tidak tahu produk spesifiknya. Semua orang saling memandang. Ini juga terkait dengan berapa banyak level monster, berapa skala serangan balik yang akan dilakukan kuil. Jika laporannya tinggi, keuntungan kuil tidak sebanding dengan kerugiannya. Tetapi jika laporannya rendah, para prajurit kuil akan mati sia-sia. Ketika semua orang bingung, seseorang berkata tiba-tiba, monster di bawah tier 3 tidak akan dilaporkan. Artinya, setidaknya monster tier 3. Saya pikir itu seharusnya tier 4. Hansen bergegas kembali, menunjukkan bahwa masalahnya mendesak, setidaknya tier 4. Warcraft tingkat 4. Dalam catatan kuil, berurusan dengan monster tingkat 4 sudah membutuhkan pengiriman semua anggota kuil di bawah 12 kuda. Dengan kata lain, mereka akan jatuh ke dalam pertempuran besar. Seorang prajurit kuil buru-buru bergegas ke aula utama di kuil. Para prajurit kuil langsung datang ke depan Ares, Dewa Perang, dan berlutut, terlepas dari bagaimana reaksi orang lain di tempat kejadian. Tuan Perang, Kapten Hansen mengirim berita bahwa Kitamura memiliki monster tier 3. Tidak, tier 4. Ares, Dewa Perang, tiba-tiba berdiri. Ada monster di Kitamura yang tidak bisa ditangani oleh tim pemburu? Bagaimana dengan keselamatan angin? Satu-satunya orang yang pernah berhubungan dengan pengkhianat, sudah pergi? Apakah itu monster tingkat 3 atau monster tingkat 4? God of War Ares baru saja selesai bertanya, tiba-tiba menoleh dan melihat ke kejauhan. Apakah saya bodoh? Dengan jarak yang begitu kecil, lebih baik langsung ke sana dan menontonnya. Ketika pikiran itu jatuh, Ares, Dewa Perang, naik ke udara dan bergegas langsung ke Beicun. Begitu Ares pergi, ada ledakan mendidih di kuil.